Karena di sana itu ternyata nggak seenak di tempat kita gitu. Di mana-mana tuh ada. Apa resiko-resikonya kira-kira yang Ya, bikin luka? banyak lah dari kan kita pasti kalau umroh ada rame-ramenya. Oh betul. Ada misalnya kita ada kayak ke Jabal Uhud kemana, kan kita takut juga nggak mungkin dong kayak udah pasti nggak ada apa-apa, kan kita nggak ada yang tahu. Misalnya anak lagi jalan di selasar itu jatuh atau apa, apalagi kan Aminah jalannya masih belum yang fix gitu, Belum acak gitu ya. masih yang sempoyongan gitu kan, jadi takutnya pas jatuh atau apa, jadi kita udah ready itu selalu kemana aja, apalagi sejak punya istri itu lebih rapi lagi jadinya, makin lengkap lagi persediaannya gitu. Jadi harus dibawa kemana-mana. Harus Bahkan dibawa. umroh pun betadin nggak boleh ketinggalan ya. Nggak boleh, harus dibawa. Nah, Kata boleh kasih saran nggak sih atau sharing dari pengalaman juga ke teman-teman media di sini, langkah pertama menangani luka versi keluarganya Kata? Iya, kalau nanya yang lebih baik mungkin ke dokter ya, gimana menangani. Aduh, udah sih ya lukanya. ke dokter Ugi ya. Ke dokter. Tapi kalau aku kan versi freestyle-nya ya, jadi kayak karena aku ini kan orangnya semi dari kecil tuh pengen jadi atlet. Pengen jadi atlet, cuman gagal total ya. Jadi karena memang support ekosistem dari keluarga segala macam tidak mendukung gitu. Tapi memang aku ngerasain tuh ya, kayak aku bangun habis subuh terus lari 3 kilo jam 4 jam 5 keliling, karena aku pengen fisik aku tuh kuat. Terus aku main bola tuh cukup rajin, seminggu 2-3 kali, dan gak mungkin dari dulu tuh pasti berdarah, pasti. Karena dulu kita main itu kan nyeker ya pada zaman dulu, beda zaman dulu sama sekarang ya. Sekarang tuh orang udah mainnya gadget apa gitu kan. Kalau di zaman dulu itu anak-anak kayak kita main keluar, main karet, main lempar batu, main layangan, itu jarang banget tuh anak dalam seminggu tuh kan yang berdarah tuh. Aku mau berdarah di sini. Mungkin kalau dibuka kaki aku nih isinya bekas berdarah semua ya. Karena emang Oke, aku boleh kita lihat sekarang. aurat Ya. lagi puasa aurat. Baik, maaf ya. Nanti habis puasa ya. Tapi emang apa ya? Emang dari kecil karena sering olahraga banget. Aku ini anak olahraga, makanya perutnya susah gendut ya. Jadi karena olahraganya rajin dari kecil. Jadi aku tuh selalu kalau darah pertama pasti aku siram betadin dulu karena untuk antiseptik kan. Ya. Nah, cuman kalau yang dulu betadinnya sama sekarang, yang dulu tuh lebih perih. Kalau yang sekarang ini kan nggak perih. Aku aja sampai heran nih kenapa yang sekarang jadi lembut, nggak perih gitu. Nggak tahu bahan apa yang diganti ya. Tapi kalau dulu tuh ya 6 tahun, 7 tahun lalu tuh perih. Tapi itu aja aku senang. Itu jadi ada candunya sendiri perihnya karena iya. Karena ketika perih itu aku ngerasa kayak ini kumannya mati nih gitu. Jadi di pikiranku tuh kayak gitu. Ketika aku naruh enggak perih, oh nih kumannya nggak hilang nih. Jadi waktu itu ini praksi kurang kumannya hilang. Greget gitu ya. Karena kan dari kecil setiap kita dikasih betadinnya dari kecil kalau perih, ini biar sakitnya hilang nih, kumannya hilang. Jadi kita udah kebawa itu dulu gitu kan. Nah makanya sekarang waktu keluar yang nggak perih ini, ya anak-anak zaman sekarang lebih happy lah karena ibu-ibunya ngasih betadin udah nggak sakit. Tapi kalau aku versi aku habis berdarah aku siram betadin, habis itu nggak aku tutup dulu mbak, aku biarin. Tapi di versi aku nggak tahu kalau menurut dokter mungkin salah. Tapi kalau misalnya aku banyak kegiatan, darahnya itu kan katanya nggak boleh ditutup ya. Karena kalau luka kan nggak boleh ditutup biar cepat kering. Nah tapi kalau aku tutup. Kalau misalnya lagi banyak kegiatan bakal ada kerja, bakal ada belajar, atau dulu kan aku suka dagang SIM kartu apalah, itu aku tutup aja daripada aku kena celana ataupun kena iritasi dari. Biar nggak kegores lagi. Biar nggak kegores. Dan aku orangnya tipikal kalau lukanya terlalu dalam, aku nyaman ditutup biarin sembuhnya lama. Tapi abis itu aku nggak akan kena kotoran, nggak akan kena kuman, nggak akan kalau aku main bola lagi juga aman karena ketutup gitu. Tipikalnya kan orang beda-beda gitu. Oke, itu versi aku dulu. Tapi justru banyak kesamaan sama penjelasan Dokter Ugi tadi ya. Dokter Ugi mungkin ingin menanggapi dok. Iya, baik. Jadi ya betul, kita ada cuman soal perih tadi itu memang ada asumsi dari Betul. Mana Ada pikiran gitu. Karena lukanya sendiri, misalnya kena pembuluh darah, iritasi perih, ya. Nah berikutnya soal yang ditutup apa enggak, sebenarnya kita ini menjaga tadi kata Bu Anastasia ada moistnya, harus lembab. Lembab bukan jadi kering, bukan jadi basah banget. Jadi salah kalau saya kasih kasa terus kita tutup basah.
basah tapi lama-lama kering dia, itu bahaya. Nah yang lembab itu dimaksud adalah kita tutup ya dengan satu penutup yang supaya kita masih ada udara di situ yang bisa membuat serum atau cairan-cairan tubuh yang normal itu yang membuat sembuh sebenarnya. Jadi itu moist jadi itu. Jadi tadi juga Sata ini jangan sampai kesenggol itu second hitter itu. Jangan sampai kena lain gitu, jangan sampai begitu udah mau sembuh kena lagi gitu. Itu sih kira-kira. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Ruki dan terima kasih banyak Tata untuk sharingnya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman media di sini menyampaikan pertanyaan untuk narasumber kami. Oke, aku mungkin pilih 3 orang dulu ya. Nanti kita buka sesi kedua. Yang pertama, aku akan langsung berikan mikrofon ke kakak di depan. Silakan Kak, boleh disebutkan nama dan asal medianya. Diana dari Jadi saya mau tanya, kalau untuk luka, saya sering banget nyetrika itu kena apa tangan, atau goreng ikan langsung muncrat minyaknya. Ada yang bilang harus dikasih air mengalir dulu supaya nggak melendung. Apakah benar begitu? Tapi saya udah coba, saya alirin air tapi melendung juga. Nah, apakah sekarang dengan adanya metode yang salah itu juga jadi solusi seperti itu? Nah, terus kalau Bang Atta waktu itu tadi pernah tadi sempat cerita kena knalpot ya. Nah waktu itu diapain? Kan knalpot kan fisiknya sama kayak kena setrika ya. Terima kasih banyak ya Kak. Pertanyaannya mungkin Dokter Uki dulu, silakan dong. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Tadi artinya harus dipahami dulu bahwa yang kena setrika, kena minyak itu jenis lukanya adalah luka bakar. Luka bakar jahat banget. Ya. Di luarnya biasa, merah dan destruksi, merusak ke dalam. Selama efek panasnya masih jalan, merusak ke dalam. Yang akhirnya menjadi lentung, menjadi apa? Jadi gula, jadi ada gula, ada melendung darinya. Nah, tugas kita adalah mengurangi panasnya sesegera mungkin. Tadi yang dikatakan dengan air mengalir silakan. Ya. Terus saja. Kok masih lentung juga kurang lama. Jadi kurang, dan air mengalir ya, jangan air yang berskop kita gitu, karena itu panasnya pindah situ kan. Jadi kita ngalir selama mungkin. Nanti kalau sudah efek panasnya hilang nggak melentung nih, ya, karena sudah selesai destruksinya, sudah selesai panasnya itu, ya. Nah, ya kita juga tidak akan memecahkan kalau terjadi yang gelembung itu, jangan dipecahkan. Kita adalah barrier kita untuk jangan sampai infeksi, gitu, ya. Jadi artinya tetap tadi kita pertahankan tugas kita pertama tadi kalau luka bakar didinginin, dialiri dengan air mengalir sampai selama mungkin, sampai nanti kita lihat. Kalau sudah nggak ada rasa sakit, nggak ada panas, itu berhenti itu, ya. Nah itu baru tidak akan melakukan. Tapi kalau melendung kita tahan di situ. Ya mungkin nanti ada solusi dari Betadine Solution itu untuk bisa menjaga. Tapi satu hal ya yang suka jangan sampai salah, tolong jangan dikasih macem-macem. Aduh, odol benar. Efeknya, saya kan butuh penguapan dia. Terus saya tutup tuh pakai odol, saya pakai mentega, nggak bisa, panasnya ke dalam lagi gitu, jadi rusak lagi gitu kira-kira. Jadi tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, intinya cuma digini aja kok. Gitu kan. Oke. Sama. Itu knalpot itu adalah karena luka bakar sebenarnya. Jadi kalau jangan dulu sampai terjadi gelembung. Kan enggak panas gelembung pecah kali, jadi aja terbuka dan itu lama sebelumnya kayak gitu. Jadi akhirnya pada saat kejadian diginin aja terus ya, nanti pada suatu saat nggak ada, artinya harus 4 jam, setengah jam, pokoknya sampai rasa panasnya hilang. Nanti dia akan melembung ya. Kalau melembung ya jangan sampai pecah, kalau pecah ya hilang orang lain. Itu Airnya itu apakah bisa pakai air es atau baiknya air biasa aja? Jangan. Kita tidak menunjukkan air es. Air dingin. Enggak, air biasa. Air mengalir dari keran gitu Dok? Iya, betul. Kalau air dingin itu fungsinya mengecilkan pembuluh darah. Jadi begitu saya alirin gitu, pembuluh darah yang kita harapkan dari bisa penyembuhan itu jadi istilah kita konstriksi, penyempit. Ya. Pembuluh darah itu kalau kita dingin itu menyempit.